Ini saya sambil melihat pekerjaan Anda yang kemarin ya. Jadi kemarin ada yang menanyakan, Bu, kalau pesan kesalahan itu tidak berbentuk gambar, bagaimana? Tidak apa-apa ya. Jadi pesan kesalahan itu kan tidak selalu ada gambar ya. Kalau Anda mau memberikan gambar misalnya kesalahan apa screenshot posisinya di mana misalnya gitu ya, di halaman apa itu ya boleh saja. Atau Anda menampilkan hanya pesannya saja ya, hanya dengan keterangan mungkin karena kemarin desainnya ternyata Anda belum selesai, mungkin seperti itu. Ya tidak apa-apa. Jadi yang kita lihat adalah pesannya. Ya. Ini sepertinya sudah bagus-bagus ya. Ini harusnya punyanya sendiri. Mestinya punyanya sendiri ya. Kalau semuanya punyanya sendiri ya berarti sudah bagus. Jadi memang dari desain yang sudah Anda buat di sebelumnya. Tapi ini masih ada yang itu ya, beberapa ini masih ada yang pesan kesalahan itu maksudnya ada yang salah, kemudian sistem ini memberikan pesan begitu kepada usernya. Ya, kepada user ini ditampilkan ada yang salah gitu. Misalnya ini ada yang bagus, ini punyanya Mas Diki ya. Nah, jadi ini terlihat sekali untuk desain antropomorfik dan non antropomorfiknya ya. Jadi kalau ini di aplikasi yang dia buat ya, aplikasi Vinode ini terkait yang RPL juga berarti ya, dan ini aplikasinya sama Vinode. Nah ini hanya pesan kesalahannya saja yang ditampilkan, nggak apa-apa. Ya, jadi di sini yang antropomorfik ya, yang antropomorfik itu Anda memperlakukan apa namanya mesin ini, sistem ini menampilkan pesan kesalahan seolah-olah mesin ini adalah manusia, gitu ya. Jadi user ini manusia berhadapan dengan komputer atau sistem ini. Nah, sistem ini juga manusia gitu, seolah-olah seperti itu. Jadi ketika ada pesan, ada muncul dialog, dialog itu seperti kita manusia sedang berdialog dengan manusia, tidak dengan komputer. Itu prinsip desain antropomorfik. Jadi di sini punyanya Mas Diki, ya ada login error. Terus di situ ada pesannya. Kami tidak dapat menemukan akun yang cocok dengan email dan kata sandi Anda. Silahkan coba email atau kata sandi lain. Nah ini jadi kita seperti bercakap-cakap dengan manusia gitu ya, yang sama-sama manusia. Itu desain antropomorfik. Nah mungkin warna itu juga sangat pengaruh ya. Ketika misalnya orang melihat warna merah itu ada rasa berbeda dengan ketika melihat warna hitam ya. Misalnya di sini ada merah itu sudah agak deg-degan gitu ya. Apa ini yang salah itu? Ketika Anda memasukkan di label-label begitu, kemudian Anda tap submit misalnya, enter atau oke, kursornya akan kembali ke atas ada yang merah. Itu sudah, wah ini mesti ada yang salah gitu ya. Jadi itu juga sangat berpengaruh ke user. Jadi rasa apa? Rasa deg-degannya gitu ya. Kalau user yang sudah biasa mungkin tidak terpengaruh, tapi kalau user baru ya melihat ada yang merah-merah itu akan berbeda rasanya gitu ya. Makanya siapa user ini sangat penting. Kemudian kalau di contoh desain non antropomorfnya, yang nonnya ini punyanya Mas Diki, ada ya hanya kolom belum valid gitu ya. Jadi
kolom belum valid. Ini non anthropomorphic tapi masih ya bagus ya, maksudnya masih sopan gitu. Ya, jadi tidak hanya error itu ya, tapi ada keterangannya, tidak valid. Ya, ini sudah baik. Kemudian ini ada yang belum ada pesan kesalahannya ya. Jadi kalau welcome itu bukan pesan kesalahan ya. Pesan kesalahan itu ada kesalahannya gitu. Ya namanya juga pesan kesalahan ini. Jadi welcome back itu bukan pesan kesalahan. Ya nanti mungkin ini saya sebutkan saja ya. Ada punyanya Mbak Zahra. Ini kalau yang non anthropomorphic ini kecil sekali. Sudah punya akun, silakan login. Jadi ini non anthropomorphic. Mungkin nanti kalau Anda buat yang anthropomorphic, yang kita seperti berdiskusi, berbicara dengan user, itu tinggal ditambahkan saja. Apakah Anda sudah memiliki akun? Jika sudah, silahkan login. Gitu ya. Jika belum, ya, jadi ada keterangan seperti itu. Silakan melakukan registrasi. Ya, jadi semudah itu membedakan anthropomorphic dan non-anthropomorphic. Jadi kalau pesan yang di bawah yang judulnya anthropomorphic tapi isinya welcome back ya. Welcome back Zahra. Ini bukan pesan kesalahan. Ya, jadi itu ya. Jadi kalau selamat datang, apa kabar misalnya begitu ya. Terus silahkan masukkan apa, itu bukan pesan kesalahan. Ya, seperti yang ini juga sebenarnya bukan pesan kesalahan ya. Kalau di situ langsung Anda meminta untuk melakukan login. Tapi di sini tampilannya misalnya Anda memasukkan terus tidak ada apa namanya, akun Anda itu belum ada di situ. Nah, jadi di situ bisa Anda masukkan. Kalau ini informasi ya, bukan pesan kesalahan. Pesan kesalahan itu dia misalnya tadi seperti yang passwordnya salah, itu pesan kesalahan. Tapi kalau belum punya akun, yaitu maksudnya informasi ya. Pasti dia akan muncul informasi apakah Anda sudah punya akun. Nah, itu pesan ya. Ini sama-sama pesan. Tapi kalau yang diminta itu pesan kesalahan, berarti ada kesalahan yang terjadi. Ya, misalnya email tidak valid. Ya. Terus misalnya password salah gitu ya. Nah, itu pesan kesalahan. Tapi kalau tadi ada informasi silahkan registrasi, terus ada pertanyaan apakah Anda sudah memiliki akun, itu pesan saja ya, bukan pesan kesalahan. Ya, jadi bisa dibedakan. Kalau diminta untuk buatlah pesan yang menunjukkan itu anthropomorphic, non anthropomorphic ya, pesan seperti itu. Tapi kalau diminta pesan kesalahan, berarti ada kesalahan yang terjadi. Ya, kalau pesan yang bersifat informasi itu kadang tidak terlalu diperhatikan karena tidak ada pun. Nah, kalau ada pun biasanya di skip gitu ya. Tapi kalau ada kesalahan itu kan harus diperbaiki. Salahnya apa gitu ya. Jadi makanya di sini ditekankan ke pesan kesalahan. Ya, ini memang belum semuanya saya koreksi ya, hanya baru beberapa ya, hanya yang di atas-atas ya. Yang di atas-atas yang pasti dikoreksi duluan ya. Ya, nanti yang lain sabar sambil menunggu. Ya, jadi kalau mungkin Anda kurang yakin dengan gambar yang Anda berikan, ya bisa diberikan penjelasan. Ya. Oke, itu untuk tugas yang kemarin berarti tidak ada kesulitan ya untuk pesan kesalahan.
Kenapa kok kita harus membuat pesan kesalahan itu sebaik mungkin? Ya karena user kita ini kan macam-macam. Kalau user lama itu kadang pesan kesalahan itu tidak dibaca karena sudah tahu biasanya kalau errornya begitu perbaikannya harus begini gitu ya. Tapi kalau user yang pemula melihat ada kata error itu sudah deg-degan gitu ya. Ya seperti Anda misalnya dulu waktu semester 1 pemrograman ada satu error sudah bingung ya. Tapi kalau sekarang errornya banyak biasa. Itu error sebanyak itu kalau ditambah titik koma saja errornya sudah hilang semua gitu ya. Jadi sudah memahami karena sudah terbiasa tadi. Ya. Oke, itu tadi mengenai pesan kesalahan ya. Tidak ada kesulitan yang dihadapi. Mungkin Anda masih bingung, ini kesalahan atau hanya pesan biasa ya tadi ya punya Mbak Nabila ini beberapa masih pesan yang bersifat informasi biasa yang kadang orang di skip aja gitu ya. Jadi ada banyak itu contoh yang diberikan Mbak Nabila, beberapa pesan biasa, beberapa memang pesan kesalahan. Ya, nanti Anda bisa cek lagi. Ya, bisa membedakan ya mana yang pesan informasi yang biasanya kalau Anda melihat itu Anda skip dan mana pesan kesalahan. Oke, jelas ya. Oh, ini ternyata belum direcord ya dari tadi. Oke. Baik, ada yang masih bingung untuk materi minggu kemarin? Tidak ada ya. Ini walaupun mungkin di tempat Anda mendung ya, seperti di sini yang tadi pagi sempat gerimis ya, pagi-pagi ke kampus gerimis. Ya, tapi tetap semangat. Ini rekodnya kenapa muter-muter lama sekali ya? Bumi. Untuk materi antropomorfik dan non-antropomorfik itu memang sederhananya membedakannya hanya salah satunya itu memanusiakan sistem gitu kan, Bu? Iya, memang definisinya sederhananya seperti itu. Nanti mungkin ketika diterapkan bisa macam-macam ya. Jadi yang paling sederhana ya namanya antropomorfik itu kan bersifat seperti manusia gitu ya. Jadi Anda menganggap mesin ini seperti manusia ketika berinteraksi ini seperti manusia dengan manusia gitu. Misalnya kalau Anda di ATM itu kan masukkan PIN gitu ya. Tapi nanti ketika misalnya minta ganti PIN di situ apakah Anda akan mengganti PIN gitu ya. Jadi di situ ada rasa ya, rasa apa? Ketika Anda menghadapi sistem itu tidak terlalu terasa ini adalah sistem gitu ya. Seolah-olah kita seperti berhadapan misalnya dengan teller gitu ya, yang di bank atau dengan CS-nya. Nah, jadi semakin ke depan memang diharapkan seperti itu ya, karena beberapa perubahan ini terus terjadi. Ya. Seperti itu Mas Naufal. Oh iya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ini saya sharing untuk materi hari ini ya. Ya, ini tentang notasi dialog. Jadi kemarin Anda sudah ada tentang pesan kesalahan ya. Kemudian ini ada dialog. Ya, kita tahu kalau Anda mendesain itu kan ini untuk berdialog antara sistem dengan usernya gitu ya. Dialog itu percakapan antara dua atau lebih ya. Kalau sendirian itu ya monolog ya, tidak dialog. Jadi di sini walaupun yang dihadapi manusia ini adalah sistem mesin, tapi sepertinya kita berdialog dengan sesuatu yang lebih manusia gitu ya, tidak sekedar mesin. Gitu.
Ya, dialog ini dapat mengimplikasikan kerjasama atau sedikitnya keinginan untuk menyelesaikan konflik gitu ya. Jadi sebaiknya memang dari apa yang dilihat oleh user ini tidak terus nanti menambah permasalahan karena ketidaktahuan user dari yang dimaksudkan oleh sistemnya. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa level dialog. Jadi level ini antara manusia dan komputer ada beberapa notasinya ya. Jadi notasi ini bisa diagramatik, bentuknya diagram, ada yang dia bentuknya tekstual. Jadi berupa teks seperti itu ya. Atau kadang kita sebenarnya pengen menampilkan itu dalam bentuk diagram, tapi ternyata setelah membuat diagram ini yang membaca kurang memahami begitu ya. Padahal diagram itu mestinya sudah mudah dibaca, tapi ternyata lebih sulit. Nah, kadang kita tambahkan teks di dalamnya. Nah, karena seperti itu juga ya. Jadi untuk notasi dialog, notasinya itu ada yang diagramatik dan ada yang tekstual. Dialog berkaitan dengan semantiknya. Ya, jadi semantik ini apa yang dilakukan oleh sistem dan presentasinya, bagaimana tampilan sistem. Ya, jadi yang Anda lihat ini kan presentasinya, tampilannya seperti apa. Nah, apa yang dilakukan ketika di dalam itu kita tidak melihat begitu ya, tapi itu terjadi. Kita berdialog melalui tampilan ini. Nah, hasil dialog ini dia kerjakan ya. Jadi ada kaitannya dengan semantik dari sistemnya. Ini deskripsi formalnya. Ya, jadi aksi yang tidak konsisten ya, dapat dianalisis. Ya, dari dialog itu apakah aksinya konsisten atau tidak. Kemudian aksi yang sulit dikembalikan atau ada item yang hilang. Ya. Kemudian bisa terjadi kesalahan memencet tombol misalnya. Nah, itu bisa dilihat dari dialognya. Itu bisa dianalisis ketika misalnya Anda tunjukkan dalam bentuk diagram ya bagaimana perjalanan ini presentasinya seperti ini begitu ya. Misalnya tampilannya begini. Ini ada tampilan seperti ini ya. Kemudian kekonsistensiannya bisa dilihat dari tampilan itu. Kemudian bisa tidak aksi ini misalnya kalau ada yang salah kita kembalikan gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari notasi dialognya. Dari diagram itu bisa terlihat mestinya. Atau ketika sudah masuk di presentasinya ya, di tampilannya, teksnya ya. Jadi yang paling sederhana dilihat dari misalnya ikonnya ya, apakah dia konsisten, kemudian kalau tombol itu dipencet dan seterusnya. Jadi dialog yang dia paling dasar itu yang kita lihat langsung ya, yang terlihat langsung seperti ikon-ikon yang kita pencet langsung dia akan ada responnya gitu. Jadi langsung ada feedbacknya. Itu dialog. Ya, ketika Anda memencet tombol, nah kalau Anda di sini masih hanya tampilan, tidak ada tadi semantik dari sistemnya, ya tidak ada feedbacknya kan gitu ya. Jadi dipencet save, pencet sudah tersimpan. Nah kemarin bisa Anda beri karena ini misalnya ya, misalnya belum sampai ke penyimpanan. Nah tapi di situ bisa Anda berikan komentar misalnya ada pesan apa namanya berjalan gitu ya, yang dia tidak perlu Anda klik tapi nanti hilang sendiri. Apa itu ya namanya? Saya lupa. Ya jadi dipencet klik, data tersimpan. Tapi Anda nggak perlu oke ya. Jadi pesan itu kalau dia tidak perlu ada tanggapan misalnya begitu ya. Pesan tersimpan ya sudah, terus mau apa gitu kan.
Nah, kadang Anda ada yang membuat itu ada kotaknya gitu ya, kemudian harus diklik OK. Ya, masih ingat ya, mungkin yang pernah membuat, ada pesan tersimpan, harus diklik OK. Itu tidak perlu ditambahkan seperti itu. Itu hanya menambahi pekerjaan user, karena harus diklik OK-nya. Kalau OK-nya tidak diklik, tidak berjalan lagi ya. Ditunggu itu pokoknya harus diklik. Nah, yuk jangan maksa gitu ya. Kalau itu tidak ada gunanya apa-apa, hanya kalau saya bisa membuat ini Bu, saya bisa membuat tombol itu kalau diklik nanti muncul pop up gitu ya, ada pesannya. Nah, kecuali kalau itu misalnya ada yakin data disimpan begitu ya, ada pilihannya simpan, kemudian batal misalnya begitu. Jadi ketika ada dialog begitu, ya harusnya Anda ada pilihannya. Kalau maksa harus disimpan ya tidak perlu ditambahkan dialog begitu ya. Ya kan? Ya seperti kalau Anda mau menginstal, itu ada agreement-nya, ada tombolnya. Tombolnya ya agree dan non agree gitu ya. Setuju, tidak setuju. Walaupun itu mesti Anda setuju ya, walaupun tidak dibaca isinya, karena Anda butuh software itu. Jadi mau nggak mau, ya wes lah, setuju saja, misalnya seperti itu. Tapi dialog itu ada pilihannya, itu ya. Jadi kalau yang hanya satu, hanya harus oke, ya tidak usah diberi oke. Diberikan keterangan saja, misalnya ada pop-up, data tersimpan, terus dia hilang sendiri. Ya, jadi kalau Anda ingin menunjukkan, Bu, saya bisa ada yang baru ini dari pemrograman yang saya bisa. Oh iya, silakan. Ya itu aja. Jadi ditampilkan muncul terus dia bisa hilang sendiri. Tidak perlu dengan tombol oke gitu ya, karena di oke atau tidak di oke kan data tersimpan. Cuman kalau Anda tambahkan oke itu menambah satu step user harus klik gitu. Nah, itu juga diperhatikan ya. Karena kalau seperti itu, misalnya saya input Syadin, satu kelas 40 mahasiswa. Kalau tersimpan oke, itu berarti sudah ada 40 aksi yang saya sebenarnya tidak perlu dilakukan. Tapi wajib gitu ya. Yang tidak ada artinya tapi diwajibkan itu kan ya, jadi diperhatikan betul. Nah, kemudian ini bahasa komputer. Ya, jadi yang tadi yang saya sampaikan di leksikal itu yang paling sederhana ya, di bahasa komputer itu yang paling sederhana ya, yang dilihat langsung ini ya, seperti ikon-ikon, tombol-tombol dan seterusnya. Kalau kita lihat pada bahasa manusia itu bunyi-bunyian, ejaan kata itu yang paling rendah, yang paling sederhana. Kemudian di bahasa yang kedua yang tingkatannya lebih sedikit tinggi, ini ke urutan atau strukturnya, ya, input output. Ya, kalau di manusia ini sudah pakai grammar, ya, jadi ada tata bahasanya. Kalau berbicara ya sudah jelas urutannya, strukturnya itu subjek, predikat, objek, keterangan. Gitu ya. Kalau nanti majemuk bertingkat misalnya, ada subjek, predikat, kemudian objek, di dalam objek ada predikat lagi dan seterusnya. Ya, jadi sudah ada urutan, ada strukturnya. Kalau Anda menginput apa, outputnya bagaimana dan seterusnya. Nah, tingkat yang paling rendahnya berarti ketika menginput itu ada tombol atau ada ini ya, keyboard yang Anda gunakan untuk memasukkan ya. Jadi di situ sudah input ke sistem, kemudian ada outputnya. Kemudian bahasa yang paling tinggi tingkatannya itu di semantik. Jadi semantik ini arti dari percakapan yang berkaitan dengan pengaruhnya pada struktur data internal komputer dan atau pada dunia luar. Jadi kalau di bahasa manusia ini kita sudah seperti percakapan gitu ya. Jadi kalau kita di
dunia nyata itu Anda bercakap-cakap itu kan sudah ada strukturnya ya, isinya sudah banyak kata dan seterusnya. Intonasi itu juga mungkin akan berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah lain. Nah, itu kalau di bahasa manusia ekivalennya dengan semantik seperti itu. Ya, jadi bahasa komputer ini ada leksikal, ini yang paling rendah tingkatannya, kemudian ada sintaktis dan semantik. Kalau dialog, tadi ada dialog ini diagramatik dan tekstual. Itu ya, ada yang diagram, ada yang tekstual. Ya, kemudian ini ketika dialog dengan user interface ya, dialog di dalam user interface. Biasanya ekivalennya dengan tingkatan yang sintaksis ya pada bahasa komputer. Jadi ada input, output, ya sudah ada urutan-urutannya. Ya. Namun batasan antara leksikal dan sintaktis ini tidak begitu jauh pada kenyataannya. Ya, karena ketika kita input output di sintaksis itu kita juga ada unsur-unsur leksikalnya juga di dalamnya. Jadi ketika di nyata Anda mendesain untuk antarmukanya itu sudah kita tidak bisa membagi-bagi lagi ya. Oh ini sintaksis, oh ini leksikalnya terus dipisahkan ya. Karena ini ya semuanya saling terkait. Dialog dengan komputer umumnya terbatas dan terstruktur. Nah, ini juga yang sudah mulai sangat berkembang, sangat ini ya. Bukan mulai ya, tapi memang sudah berkembang dengan artificial intelligence itu terbatasnya ini sudah semakin luas ya, tidak ya masih terbatas, tapi batasannya semakin luas. Jadi mesin ini ya ada mesin learning ya. Jadi dia sudah mempelajari banyak hal. Ya, walaupun kalau yang belum dipelajari ya tetap sistem tidak bisa begitu ya. Jadi terbatasnya ini masih tetap terbatas ya. Namanya sistem. Manusia saja masih harus terus belajar karena keterbatasan itu, apalagi mesin. Ya, mesin ini yang harus dikasih pelajaran ya. Anda itu harusnya belajar bukan dikasih pelajaran. Kalau mesin itu yang diberi pelajaran gitu ya. Jadi beda makna ya, maknanya berbeda. Ya, makanya kalau kita tidak belajar ya kan fenomenanya sekarang manusianya tidak belajar, mesinnya yang belajar. Kemudian manusia diajari oleh mesin gitu ya. Jadi mesin learning ini memang luar biasa. Ya, artificial intelligence-nya berkembang, mesin learning-nya terus berkembang. Sebenarnya manusia itu lebih cerdas ya daripada mesin. Jelas lah ya, ciptaan Tuhan dan ciptaan manusia pasti lebih bagus ciptaan yang Maha Pencipta. Ya, jadi itu dialog dengan komputer ini memang umumnya terbatas, walaupun sekarang memang batasan itu semakin besar gitu ya. Kemudian beberapa karakteristiknya, ya, partisipan harus menyebutkan dialognya dalam urutan tertentu. Ya, kita ketika menginput itu kan ada urutannya, terstruktur. Jadi kalau tidak urut, misalnya tadi ada inputan-inputan yang kelewatan, itu akan muncul pesan kesalahan. Anda akan kembali lagi ke atas. Oh, ini memang harus urut dan seterusnya. Kemudian dialog beberapa diantaranya telah ditetapkan sebelumnya. Ya, beberapa bagian tertentu dari dialog ini dilakukan secara bersamaan. Ya, bisa jadi secara bersama-sama dilakukan. Umumnya dialog berikutnya tergantung dari respon para partisipan. Itu ya. Jadi kalau sekarang sudah berkembang partisipannya, dia akan memberikan respon bagaimana. Nanti respon dari si user ini yang menentukan sistem ini akan memberikan feedback seperti apa selanjutnya. Ya, bisa jadi akan berbeda antara satu user dengan user yang lain.
Dialog dengan komputer mungkin saja tidak mengakomodasi semua kejadian yang mungkin. Ya, karena tadi terbatas itu ya. Kalau Anda manusia berdialog ketika Anda tidak tahu, Anda masih bisa main ya, logikanya bermain. Pengalaman Anda akan terangkat kembali gitu ya. Yang masuk ke memori jangka panjang itu pelan-pelan bisa Anda ambil. Tapi kalau komputer, kalau dia tidak ada, ya sudah terbatas sampai situ seperti itu ya. Itu kelebihannya kita sebagai manusia. Kemudian deskripsi dialog ini biasanya tidak langsung menuju pada arti kata, ya, tapi pada level sintaksis. Jadi tadi levelnya sudah terstruktur, input, output, dan seterusnya. Nah, ini perancangan dialognya, ya, beberapa yang perlu diperhatikan. Rangkaian dialog ini menggambarkan struktur tugas. Jadi apa sih yang harus dikerjakan gitu ya. Jadi harus urut, misalnya kalau kita mau menyimpan itu struktur Anda berdialog ini apa dulu yang dilakukan. Itu harus urut dan konsisten ya. Jadi jangan misalnya Anda di bagian ini nyimpannya bisa file, save as, atau di bagian ini nanti tiba-tiba muncul ada tombol langsung save gitu ya, dan seterusnya. Jadi kekonsistenan ini penting. Kemudian beberapa rangkaian dialog tambahan bisa digunakan untuk user support. Misalnya ada bantuan ya, ada tutorial. Ya, tutorial ini perlu Anda beri tombol skip juga ya. Kalau yang tidak mau baca ya bisa di skip. Nah, skip ini bisa per halaman atau bisa skip keseluruhan langsung. Ya, kadang kalau user itu membaca harus scroll ke bawah itu agak males ya. Jadi Anda bisa menampilkan per halaman, ya bisa di skip, langsung skip total, bisa di skip per halaman, bisa di back dan seterusnya. Jadi user ini bisa memilih, oh kalau bagian ini saya sudah tahu, dia bisa langsung next ya. Oh bagian ini saya sudah tahu, next. Atau oh tadi kayaknya ada informasi di halaman sebelumnya, bisa di back. Ya, jadi diurutkan sesuai dengan struktur tugasnya. Prinsip yang digunakan dalam desain dialog adalah membagi sistem menjadi beberapa bagian yang disebut dengan modul. Jadi dibagi per modul. Misalnya Anda bisa membagi ya, kalau di pemesanan ya, bisa dibagi di bagian misalnya peminjam ya, atau di bagian pinjam, atau di sini yang sudah dipesan ya. Jadi bisa dipisahkan per modul ya. Jadi lebih mempermudah user ini mau kemana ya, saya ini mau apa gitu. Jadi istilah tersesat ya, tersesat itu tidak hanya kita misalnya mau mudik gitu ya, kemudian pakai Waze atau pakai map terus tersesat di mana, itu biasa terjadi ya. Kalau Anda mungkin belum ada Waze, belum ada map, itu tersesat itu di jalan mana, di kampung mana, di desa apa, di kota mana, itu terjadi. Tapi zaman sekarang kita bisa tersesat di sistem ya. Jadi tidak hanya map yang menyesatkan, tapi sistem ini juga bisa menyesatkan. Ya, seperti di tampilan, ini saya posisinya ada di mana. Nah, kalau seperti ini jelas ya, saya ada di home. Tapi kalau ini warnanya misalnya oranye semua, ya, menunya ini, ya kita tidak tahu ini posisinya ada di mana. Itu salah satu contoh yang kita merasa tersesat ya, tersesat di jalan yang benar itu. Terus dikasih yang benar tapi masih tersesat itu. Ada ya yang begitu, masih sudah jelas benar saja masih tersesat, apalagi yang memang salah ya, semakin tersesat. Nah, ini ketika kita mendesain dialog ya, agar lebih mudah dianalisa, kemudian pemisahan elemen-elemen interface-nya ya, dari logika programnya. Jadi sebenarnya dengan pemisahan itu juga kita mempermudah di logika program.
Anak TI itu mesti logikanya bagus-bagus ya. Ini kalau begini harus diapakan, ini kalau seperti ini harus kemana, dan seterusnya. Jadi biasanya kalau anak teknik itu pemikirannya terstruktur, ya, algoritmanya itu jelas gitu. Ini setelah ini begini, setelah ini begini, logikanya main ya. Beda dengan yang mungkin di sastra ya, yang banyak apa, dia kadang perasaannya ini, wah ini kalau membuat cerita dan seterusnya, ya, pasti akan berbeda anak TI dengan anak sastra. Ya, kalau anak TI masuk di sastra juga bingung. Oh iya ora logis masuk cerita kok koyo ngene gitu ya. Nah, itu cerita-cerita yang misalnya membuat cerita fiksi itu buktinya zaman sekarang ya banyak diterima ya, karena kepandaian mereka mengolah tadi ya. Jadi banyak yang tadinya mungkin Anda melihat kok bisa gitu ya, tapi ternyata di pasaran itu sangat laris ya, karena kepandaian dari sang pencipta sastranya. Ini contohnya misalnya dialog di manusia. Kalau manusia ini sudah terstruktur ya, jadi bisa juga terlalu formal. Nah, kita melihat di mana dulu ya. Ini juga saya menemui ketika Anda mengerjakan soal, itu tolong sekali ya kalau Anda mengerjakan soal itu gunakan bahasa yang baku. Ya, ini juga saya sebenarnya prihatin kalau melihat mahasiswa zaman sekarang itu berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu sudah sangat sulit ya. Mungkin karena pengaruh media yang sangat besar ya. Misalnya kalau Anda mungkin nonton film kartun seperti Kiko itu ya. Kiko itu bahasanya sudah gaul ya, jadi tidak menggunakan bahasa yang baku itu. Nah, itu kan film ya, film kartun. Ya biarkan begitu karena itu tontonan, hiburan. Tapi ketika kita sudah masuk di sesuatu yang formal, ya Anda gunakan yang formal kan, seperti itu ya. Jadi Anda tidak lagi yang telah aku lakukan di kelompok aku gitu ya. Itu kan tidak masuk kalau kita kalau Anda mengerjakan soal ulangan. Ya, ini juga sering seperti itu. Ada kalau di ini ya, saya, kami gitu ya, bukan kita. Itu hal-hal yang sederhana, dialog yang sederhana, tapi rasanya itu berbeda. Kalau kami dan kita itu sudah maknanya sudah berbeda. Ya, kalau kita itu berarti kan Anda yang diajak berbicara itu masuk. Ya, termasuk misalnya Anda menjawab kelompok kita, berarti saya yang membaca jawaban Anda itu masuk di kelompok Anda gitu ya. Kalau Anda seperti itu biasanya kan kami ya, kami, saya. Jadi tidak aku, apalagi menyebut nama ya, misalnya Mas Naufal itu misalnya kalau di bahasa tertulis tidak dituliskan Naufal sudah melakukan itu. Ya, Mas Naufal ya, karena kalau Anda menggunakan kata nama orang ini menjadi orang ketiga gitu ya. Jadi ada aku, saya, kamu, Anda, kemudian 1, 2, dan dia. Dia ini bisa dengan nama orang, Naufal misalnya. Jadi maknanya bisa berbeda. Ya, dialog ini bahasa Indonesia yang baik dan benar ini memang semakin memprihatinkan ya, karena sudah banyak menggunakan bahasa-bahasa gaul, media itu sudah sangat luar biasa. Ya, mungkin Anda nanti bisa punya ide membuat kamus itu lebih menarik ya, sehingga kamus ini benar-benar digunakan. Ya, jadi menarik sekali. Ya, jadi tolong ini tidak hanya di komputer ya, tapi ketika Anda manusia berdialog dengan manusia lain dalam forum yang formal itu juga menggunakan bahasa yang formal.
ya. Karena nanti kalau terbiasa seperti itu, Anda akan mungkin nanti pas melamar pekerjaan, Anda akan ditertawakan ya, kok bahasanya kok gaul sekali ya. Jadi dilihat Anda ini berbicara dengan siapa ya. Jadi yang paling penting itu Anda bisa beradaptasi. Anda mau berbicara gaul, silakan kalau itu dengan teman-temannya. Anda mungkin bicara kasar gitu ya, kayak misalnya kalau dulu saya di Surabaya itu Jianco itu misalnya, itu sudah biasa kalau kita ngobrol dengan teman yang sangat dekat. Itu menandakan kedekatan kita. Ya, dialog seperti itu tuh tandanya dua orang itu koncoplek gitu ya, kalau orang Semarang bilangnya koncoplek, atau kalau di Semarang itu apa sih, des gitu ya, atau kalau di Jogja itu dap gitu. Itu menandakan kedekatan mereka. Tapi kalau Anda kemudian masuk di lingkungan yang lain yang tidak kenal, kemudian menggunakan bahasa itu bisa berbahaya ya, karena Anda harus pinter-pinter mencari kata yang tepat. Nah, di bahasa Indonesia itu ada diksi gitu ya. Jadi diksinya ini harus dipilih yang paling sesuai. Ya, kalau di Surabaya dengar seperti itu ya biasa saja, itu berarti oncok kental gitu ya. Bolo tenanan. Nek ndak bolo tenanan ndak berani ngomong seperti itu. Ya, Anda bukan juga sama seperti itu ya. Kedekatan itu bisa dilihat dari bahasanya. Oke, kemudian tadi ada dialognya ya, manusia ini terstruktur, komputer juga terstruktur terbatas, si diagramatik ya. Diagramatik ini ada beberapa ya, kalau di luar mungkin Anda bisa melihat masih banyak lagi ya. Dari sini ini yang paling sering kita lihat ya, mungkin yang sering Anda gunakan ada di flowchart, itu salah satu notasi diagramatik. Nah, ini ada beberapa yang lain ya, nanti bisa Anda lihat-lihat. Ini ada state transition network. Jadi ini ada state-state-nya di sini. Gambarannya seperti ini. Ya, mulai dari start, kemudian sampai ke finish. Ya. Jadi nanti kalau Anda lihat gambaran seperti ini namanya diagramatik ya, notasi diagramatik yang di sini disebut dengan STN. Ya. Jadi ada lingkaran, ini yang menggambarkan state-state-nya. Kemudian ada tanda panah, ini transisinya. Kemudian ada tanda panah yang diberi label, ini menjelaskan tentang tindakan usernya. Ada menu, ya, state menu. Kemudian dia memilih ini lingkaran yang pertama, dia memilih lingkaran atau memilih garis yang pertama, ya. Kemudian finish ya, dan seterusnya. Itu contoh state transition. Ya, itu langsung saja. Kemudian ini ada concurrent dialog. Nah, ini juga kita biasanya milih gitu ya, kemudian diklik. Nah, ini penting. Jadi ini dialog ini terjadi bersama-sama. Misalnya Anda pilih yang mana? Bold. Oke, bold. Kemudian selain bold, italic juga, underline juga. Ini bisa semuanya diklik ya, bisa semuanya. Jadi ini contoh dialog yang sederhana ketika Anda memilih tekstil ya. Kemudian ya, ini tadi contohnya, ini kalau seperti ini bisa digambarkan seperti ini per state-nya ya. Mau bold atau tidak, mau miring atau tidak, mau ada garisnya atau tidak. Nah, atau sama sekali tidak ada. Jadi ini semuanya bisa dalam satu waktu itu semuanya bisa dipilih. Jadi, kalau semuanya bisa dipilih ya, atau bold saja, atau bold sama underline saja, atau bold sama italic dan seterusnya. Ya, jadi itu contoh ketika misalnya Anda
menggambarkan ya dengan diagram STN tadi pada tekstil. Kemudian diagram hierarchical state transition network. Nah, ini hampir sama ya, tapi di sini bentuknya hierarki. Ini nanti ini kemana lagi dan seterusnya. Sedikit berbeda ya. Kemudian ada Herald state chart ya. Ini juga masih digolongkan dalam kelompok STN tadi, ya, masih hampir sama. Nah, misalnya seperti ini. Ya, jadi masih ada state-state-nya on off misalnya. Tapi kalau ini harus memilih salah satu ya, tidak bisa on off itu bareng-bareng. Kalau enggak on, ya off gitu ya. Atau Anda bisa melakukan reset ya, dan seterusnya. Kemudian ada flowchart. Nah, ini kemarin yang di RPL saya juga kurang tahu ya, ini kelas unggulan atau bukan, saya lupa. Tapi ya ada yang masih konteks diagram tapi yang dimasukkan flowchart. Mungkin karena saking seringnya menggunakan ya, sampai lupa apa namanya, kayaknya yang itu terus dimasukkan saja ya. Jadi ini beberapa ya flowchart tingkat detailnya. Jadi misalnya jika pembacaan record di karyawan ini bisa melibatkan pencarian secara sekuensial, ya, mencari file tertentu. Nah ini di flowchart itu bisa loop-nya ya bisa diulang. Sudah ketemu belum? Oh belum, dicari lagi. Ini ada enggak ada, cari lagi dan seterusnya. Ya, kalau di flowchart dialog itu dia tidak mencantumkan loop yang seperti itu. Kemudian ada JSD, ya, Jackson Structure Design. Ya, biasanya bentuknya seperti ini. Ya, mirip-mirip ya. Itu tadi diagram, nanti Anda bisa yang penting Anda tahu diagramatik itu yang seperti apa gitu ya. Kalau jenisnya banyak sekali seperti yang kita kemarin pelajari itu ya, itu juga diagramatik, tapi itu tidak ke notasi dialog di antar mukanya ya, tapi dialog di analisis sistemnya ya, sama-sama dialog tapi dialognya di bagian yang berbeda, sama-sama diagramnya tapi jenis diagramnya berbeda. Oke, kemudian ini yang tekstual ya. Kalau tadi diagramatik sudah jelas namanya diagramatik, yo bentuknya diagram. Nanti kalau Anda mau yang jenisnya seperti apa, Anda bisa pilih yang paling cocok dengan Anda, yang paling Anda kuasai yang mana gitu ya. Ini yang tekstual, ini kaitannya dengan grammarnya tadi, data bahasanya. Diagram yang digunakan untuk menggambarkan dialog komputer juga memiliki sifat yang linguistik atau bahasa ya, sehingga grammar ini ya menjadi sebagai notasi dialog juga ya. Jadi sebagai notasi dialog yang tekstual. Salah satu bentuk formal yang sering digunakan ya, ini ada BNF ya, contohnya ini ada production rule-nya ya, ada kondisi. Jika kondisinya begini, maka aksinya seperti apa. Nah, ini Anda pasti sudah sangat jelas ya. Kemudian ini ada notasi tekstualnya seperti ini ya. Production rule-nya. Kalau Anda misalnya yang pertama barisnya, kemudian apa ini? Ya, digambar garisnya dan seterusnya. Jadi ini bahasa teksnya seperti itu. Kemudian ada atribut, ada mouse dan seterusnya. Kemudian ini yang semantik. Nah, semantik ini sudah ke apa ya? Lebih ke percakapan yang lebih intens gitu ya kalau di bahasa manusia.
Nah, kalau misalnya di sistem, ya contohnya misalnya seperti ini. Mau login, ketika login itu apa saja yang harus dilakukan. Nah, jadi ini tekstualnya seperti ini. Kalau tadi diagramatiknya Anda bisa dengan state-state gitu ya. Login, kemudian oh salah, kemudian dikembalikan lagi, masukkan lagi akunnya. Akunnya bias ada yang akun kemudian password salah, yang salah mananya tidak jelas gitu ya. Pokoknya ini passwordnya nggak sesuai dengan akunnya. Ada yang jelas ini akunnya sudah benar, ada passwordnya yang nggak sesuai dengan akun. Berarti kita sudah tahu ini yang salah passwordnya, akunnya benar gitu ya. Ada yang bingung juga, kisah jenis yang salah opo nih gitu ya. Karena passwordnya benar, gitu akunnya juga ya benar gitu ya. Dan seterusnya. Ya, jadi itu beberapa dialog ya, dialog yang ini sudah Anda pernah buat ya. Jadi yang diagramatik maupun yang tekstual itu semuanya sudah dibuat, bahkan yang semantik. Ya. Ya, jelas ya. Jadi ini tambahan action properties dan seterusnya. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bisa jadi Anda sudah praktek ya. Ya kan, ketika kemarin Anda membuat di pesan kesalahan itu kan Anda juga sudah membuat dialog-dialog ini. Tapi notasinya mungkin tidak dibuat seperti yang di teksnya itu kan tidak Anda tampilkan ya. Yang tampil ya yang di leksikal saja, yang tombol-tombolnya itu. Ya, tapi yang semantik pun sebenarnya sudah Anda buat yang di dalamnya itu, gitu ya. Tapi tidak nampak. Yang paling nampak ya di ininya, yang terstrukturnya, gitu ya, yang input-outputnya yang jelas terlihat. Oke, jelas ya. Jadi ini teorinya, prakteknya sudah Anda lakukan sebenarnya kemarin di tugas membuat pesan kesalahan. Ya, sebenarnya Anda sudah luar biasa ya, itu sudah semua Bu. Cuma teorinya saja yang belum tahu. Oh ini ini itu namanya notasi dialog gitu ya. Itu yang namanya notasi dialog. Nah, mendesainnya tadi bisa dengan diagramatik, bisa dengan tekstual. Bahasanya tadi ada yang leksikal, terstruktur, dan semantik. Ya, dari yang sederhana, yang paling rendah, yang langsung terlihat di situ misalnya ada icon, ada kata-kata yang langsung bisa diklik, kemudian sampai ke semantik yang ada di dalam sistemnya ya yang Anda buat. Nah, jadi kesimpulannya intinya ya dari desain dan notasi dialog itu seperti itu. Diagramatik ada banyak, nanti Anda bisa melihat yang lain selain dari 5 tadi yang ada di slide ya. Oke. Cukup jelas apa cukup bingung? Atau cukup ngantuk ya? Cukup jelas Bu. Jelas ya. Oke. Jadi kalau ini saya tulis absen gitu ngantuknya langsung hilang ya. Oke, silakan bisa absen ya. Bisa absen. Jangan lupa juga absen di Kulinau. Tidak terasa sudah pertemuan 10 ya. Nanti kemungkinan pertemuan 13-14 kita sudah bertemu di kampus. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya Bumi. Ya, silakan Mas Yoga. Saya mau minta pendapat saja Bu. Menurut Bu Umi, di sebuah sistem tuh lebih baik dikasih pesan kesalahan yang antropomorfik apa non antropomorfik Bu? Soalnya saya cari referensi tuh beda-beda, sama mereka ngasih alasannya itu
ada yang kurang ngena, terus ada yang kita harus mencerna 2 kali untuk memahaminya gitu, Bu. Kalau desainnya mau seperti apa, itu kita lihat ke usernya. Kalau user ini yang bukan user pemula gitu ya, user yang sudah mahir, mungkin lebih baik Anda menggunakan yang non-anthropomorphic gitu. Jadi dia sudah tahu. Seperti tadi ya, misalnya Anda melihat satu pesan kesalahan error ya, walaupun errornya itu banyak, misalnya ada 50 baris gitu ya. Tapi Anda sudah tahu, oh error yang seperti ini biasanya kesalahannya di sini gitu ya. Ini diperbaiki hanya 2 baris saja. 50 baris di bawahnya itu semuanya sudah diperbaiki, sudah termasuk dalam perbaikan gitu ya. Jadi semuanya sudah benar gitu, walaupun itu ada 50 baris yang salah, 2 yang diperbaiki di atas, itu yang lain sudah benar, misalnya begitu. Itu karena Anda sudah terbiasa, gitu ya, sudah terbiasa menghadapi kesalahan. Mungkin orang-orang yang sudah termasuk mahir, itu lebih cocok dengan yang non ya. Tapi kalau yang pemula, misalnya Anda membuat aplikasi untuk user yang dia belum pernah menggunakan aplikasi sejenis itu, gitu ya. Misalnya Anda ingin memindahkan dia yang masih manual, kemudian dipindahkan dengan digitalisasi, begitu, dipindahkan ke komputer, akan lebih pas kalau Anda menggunakan yang anthropomorphic. Karena user ini akan merasa lebih, apa ya, dia tidak seperti berhubungan dengan sistem yang kaku, ya. Jadi kemudian di situ juga jelas ini salahnya apa gitu ya, karena dia ini masih baru berpindah, masih baru menggunakan. Jadi yang pertama dilihat usernya siapa. Kalau usernya orang-orang yang biasa menggunakan komputer, misalnya usernya mahasiswa semester 4, itu kan sudah terbiasa istilahnya, itu kalau orang Jawa itu wis lanyah gitu ya, wis merempun iso gitu istilahnya. Jadi gunakan saja yang non anthropomorphic. Begitu Mas Yoga. Jadi Anda perlu ini ya, di pembahasan sebelumnya itu juga ada persona. Anda harus tahu usernya ini seperti apa. Gitu. Jadi harapannya dengan pesan kesalahan tadi yang memanusiakan, itu user ini merasa lebih nyaman. Tidak setiap ada kesalahan itu deg-degan gitu ya. Jadi orang yang tidak pernah menggunakan komputer kemudian dia berpindah atau biasa menggunakan komputer tapi beda gitu ya, beda sistem, itu juga akan berbeda perasaannya. Jangan sampai Anda sudah lelah ya, lelah membuat aplikasinya, ternyata setelah jadi usernya nggak mau pakai apa, wah ini salah sidik, perbaikannya oke gitu misalnya gitu ya, harus mengulang begini dan seterusnya. Jadi sebisa mungkin user ini bisa menerima perubahan ya. Untuk perubahan itu kan memang tidak mudah, merubah itu sulit ya, tapi biasanya memang sulitnya di awal saja. Nanti kalau makanya di awal ini berikan user itu kenyamanan ya, kemudahan, sehingga dia tidak merasa apa, kok lebih sulit ya, katanya kalau pakai sistem itu mempermudah, kok nyatanya lebih sulit. Ya wis lah, balik lagi aja pakai yang lama misalnya begitu. Nah, mungkin begitu Mas Yoga, atau teman-teman yang lain bisa ada tambahan atau tanggapan ya, silakan. Tetapi semisal sebuah aplikasi itu ditujukan untuk umum, semisal jadi orang yang mahir sama orang yang bisa dibilang masih pemula itu bisa menggunakan. Itu lebih baik pakai yang mana, Bu? Lebih baik ya kita ke yang pemula. Ya kalau yang sifatnya umum begitu, kita yang ke pemula. Karena kalau pemula itu kan yang mahir ya wis mesti bisa kan gitu ya. Tapi kalau kita kiblatnya ke yang mahir, ya yang pemula akan keteteran kan gitu. Jadi kita ambil yang ke pengguna umum, ya umumnya yang apa? Umumnya yang belum banyak yang tahu, ya berarti kita ambil yang belum banyak tahu itu. Gitu. Karena kalau yang sudah tahu itu kan mudah, mengikutinya mudah. Misalnya Anda
Anda mahasiswa TI nih, kemudian di kampungnya misalnya ada pelatihan penggunaan penginputan data, misalnya Anda sebagai salah satu pemuda yang aktif di kampung gitu ya, terus ada dari dinas kependudukan misalnya memberikan pelatihan untuk menginputkan data data warga gitu ya. Nah, di situ kalau Anda mahasiswa TI pasti mudah mengikuti pelatihan itu. Tapi kalau yang bapak-bapak misalnya ya, yang terakhir megang komputer itu sudah 30 tahun yang lalu gitu ya. Setelah itu nggak pernah pegang, itu kan akan berbeda. Ya, jadi kita lebih ke yang baru. Karena kalau yang baru bisa mengikuti, otomatis ini yang mahasiswa ini pasti akan lebih mudah. Itu karena konsepnya kita mempermudah, memberi solusi gitu ya, Mas Yoga. Baik Bu, terima kasih sudah paham Bu. Ya, jelas ya. Jadi terkait dengan yang kemarin di persona itu kan ketika kita misalnya penggunanya banyak, ketika kita membuat personanya, maka kita cari yang paling umum. Ya, jadi misalnya ini yang menggunakan semua, tapi yang paling mudah, misalnya seperti Peduli Lindungi itu ya, se-Indonesia pakai semua. Kalau Anda yang pakai itu gampang ya, gampang seng gitu ya, tinggal ini tok gitu misalnya. Kalau Anda ya, karena Anda TI bisa membuat yang seperti itu. Kemudian melihat itu, kok hanya ini ya, kayaknya kurang tambah ini, itu Anda yang melihat. Tapi kalau masyarakat awam yang biasanya hanya pakai WA, Facebook, Instagram gitu ya, kemudian menggunakan itu, ya masih bingung juga. Terus ini saya kalau sudah vaksin, lihatnya sertifikat di mana gitu ya, itu masih bingung. Walaupun dia sudah biasa pegang HP, tapi tidak dengan aplikasi-aplikasi yang semacam itu. Makanya itu kan sederhana, yang penting masyarakat ini bisa menggunakannya dengan baik gitu ya. Jadi kalau Anda lihat tampilannya kan sederhana, oh ini kartu vaksin di sini, kalau perjalanan dilihat di sini dan seterusnya. Jadi dibuat per modul lebih jelas, kemudian tampilannya juga sederhana, tidak terlalu kompleks ya. Harapannya masyarakat umum itu semuanya bisa mudah memahami. Gitu. Jadi memang lebih sulit kita membuat yang kompleks ya, masyarakat atau usernya ini yang kompleks dengan yang jelas usernya siapa. Misalnya kulino, usernya mahasiswa. Jadi ya wis mesti ngerti lah mahasiswa masuk kulino kayak gitu, nggak bisa mengikuti begitu ya. Jadi usernya jelas. Oke, ada lagi mungkin? Tidak ada. Mungkin Anda ngantuk ya, ini di rumahnya mungkin ada yang deg-degan juga karena hujan deras, takut mati lampu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya stop dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup ya. Jadi silakan nanti Anda bisa membaca lagi untuk notasi dialog. Anda bisa menganalisis ya apa yang mungkin Anda sudah melakukan ya, terutama dulu yang mungkin pernah ikut magang di perusahaan software ya, yang dulu pernah membuat aplikasi-aplikasi dan seterusnya. Ya, oke, baik. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya dan kesalahannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bumi. Sama-sama.